Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma ma ba'd. Ikhwah dan akhwat yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala semuanya dan semua yang Syawal mengucapkan taqabbalallahu minkum sallallahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal saleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat bulan Syawal sebagaimana semangatnya kita di saat bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala yang disembah bukan hanya di saat Ramadan saja, tetapi juga di luar Ramadan. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang setia, sehingga apapun keadaannya, bulan apapun adanya, semoga kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal insyaallah. Untuk hari ini yang kita bahas ini masuk di dalam bab tentang masalah gadai. Telah kita bahas masalah as-salam. Insyaallah hari ini kita bahas masalah gadai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'udda wa amin. Wa kullu ma jaza bi'u jaza segala yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan maka boleh hukumnya untuk digadaikan. Sebelum kita ke pembahasan ataupun apa yang disampaikan oleh beliau sekalian tentang masalah gadai, itu adalah menjadikan suatu benda atau suatu barang yang berharga sebagai suatu jaminan hutang. Kalau misalnya hutangnya telah jatuh tempo tetapi belum bisa untuk membayarnya, maka barang gadai yang tersebut bisa untuk dijual oleh penerima gadai, digunakan untuk menutup hutang dari orang yang telah berhutang. Begini ikhwan, ini adalah suatu kemudian dalam syariat agama Islam. Agama Islam sangat melindungi tentang hak atau kepemilikan dari sebuah harta, menjaganya biar tidak hilang sama sekali. Semakin umat itu semakin belakang, semakin dekat dalam akhir zaman, sebagian di antara mereka mengambil harta orang lain tanpa hak, ataupun mengaku harta orang lain tanpa hak. Dan termasuk di antara bentuk perlindungan dalam syariat agama Islam terhadap pemilikan harta benda ada sebuah syariat yang berupa arahan, ataupun gadai. Gunanya untuk apa? Untuk kemudahan. Di saat Allah Subhanahu wa taala membahas masalah hutang piutang, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtuhu. Di saat kalian hutang piutang atau saling hutang menghutangi sampai dalam suatu jatuh waktu tempo tertentu, maka kalian tulis-tuliskan. Di situ ada suatu perintah untuk tulis. Walaupun para ulama mereka mengatakan bahwa hukumnya menuliskan suatu hutang itu hukumnya adalah sunnah, tetapi kembali lagi bahwa ini adalah sebuah syariat yang perlu untuk diusahakan. Masalahnya di saat kita itu mau untuk hutang piutang, sedangkan di zaman dahulu tidak semua orang dia bisa untuk tulis sebagai suatu bukti. Maka bagaimana kalian Allah maka bisa memberikan suatu
jaminan yang diserah terimakan kepada orang yang siap untuk memberikan suatu pinjaman hutang. Berarti adanya gadai itu adalah sebagai suatu ganti dari proses tulis menulis, sebagai suatu bukti. Kalau ada suatu proses tulis menulis hutang piutang, itu adalah biar orang yang berhutang kalau sudah jatuh waktunya dia perlu untuk bayar hutang. Apalagi sampai sudah ditulis tanggal 30 bulan April wajib atau ente harus mengembalikan hutang kepada anak. Sudah dituliskan, di saat misalnya tahu-tahu kemudian orang yang hilang, maka ini nanti kebingungan walaupun telah ditulis, tapi ternyata orangnya nggak ada. Sehingga di saat dalam keadaan tersebut, maka ada suatu syariat yang berupa adanya arahan, suatu gadai. Dengan cara bagaimana misalnya anak perlu suatu pinjaman hutang kepada antum, perlu duit untuk mungkin berobat, untuk suatu keperluan, untuk beli beras ataupun yang lain sebagainya. Duit nggak ada, anak memiliki sebagian di antara barang, mungkin laptop, mungkin HP. Antum memiliki duit, kemudian ada kepada antum, mas, saat ini anak perlu duit untuk berobat. Anak nyari pinjaman sana sini, nggak ada orang yang bisa untuk berikan suatu pinjaman. Anak tahu soal itu punya duit. Kemudian sebenarnya perlu berapa? Sekitar 5 juta. Kita beli dulu 5 juta. 5 juta lumayan gede. 5 juta lumayan gede. Apalagi hubungan antara anak sama antum bukan kerabatan. Sehingga perlu untuk memberikan suatu kepercayaan bahwa antum dia dibuat yakin bahwa anda telah meminjam duit antum dan insya Allah bisa bayar. Dan dia antum yakin, anak bagaimana? Anda memiliki sebuah laptop, sebuah harganya adalah sekitar 8 juta. Ini sebagai jaminannya. Anda jadikan ke antum. Kalau toh nanti misalnya di akhir bulan kok Anda belum bisa untuk bayar, nanti silakan dijual laptop. Insya Allah laku 7 juta. Yang 5 juta antum ambil, yang 2 juta untuk anak. Ini yang disebut sebagai arahan, disebut arahan ataupun sebuah biasa. Perhatikan, tidak ada suatu keuntungan materi yang didapatkan oleh orang yang menerima sebuah gajian. Dalam syariat ada proses gadai itu adalah murni untuk tolong menolong, dan tidak ada suatu keuntungan yang bersifat finansial dari pihak orang yang menerima gadai. Tidak ada ribanya. Prosesnya begitu. Terus nanti barang yang digadaikan diapakan? Disimpan oleh pihak yang menerima gadai ataupun orang memberikan sebuah pinjaman kepada orang yang perlu duit. Dengan demikian insya Allah antum yang telah memberikan suatu pinjaman kepada anak, antum tidak akan khawatir. Jangan khawatir anak ngabur. Karena kenapa? Kalau ente kabur silakan, tapi yang itu anda berancaman-ancaman anak. Di saat jatuh tempo nanti dan ternyata uangnya atau hutangnya belum ditutup, tinggal menjual laptopnya, mau kabur mau entah kemana, nggak jadi masalah. Masalahnya kalau seandainya ini nggak ada, jaminan pun nggak ada yang semacam ini. Tahu-tahu ada orang pinjam duit ke antum, jatuh temponya orangnya hilang. Antum datang ke tempat kontrakannya, orangnya sudah nggak ada. Nomor semuanya di blok ataupun nggak aktif. Ini yang membuat sebagian di antara orang dia itu kekeh untuk susah memberikan suatu pinjaman, karena nggak yakin si orang ini track recordnya nggak benar ini. Beberapa orang datang kepada saya, misalnya datang kepada si Fulan, jangan minjemin duit kepada si B, karena dia pinjam duit nggak pernah dikembalikan. Sehingga orang yang modelnya begitu susah untuk mendapatkan suatu pinjaman pada zaman besar berkaitan dengan masalah suatu hutang piutang ataupun suatu pinjaman uang yang diberikan kepada orang lain. Di saat setiap harinya
ternyata belum dibayarkan hutangnya, belum ditutup hutang-hutangnya, maka orang yang menghutangi mendapatkan sesuatu pada sedekah sebesar hutang yang telah dia berikan. Kalau sudah ditepu, maka pahala sedekah ada 2 kali lipat dari hutang yang telah dia berikan. Berdasarkan hadis yang sahih nomor ila akhiri al-akhiri. Baik, kita lanjut pembahasan. Perhatikan di sini. Wa kullu ma jaza bi'u, segala hal yang diperbolehkan untuk dijual, maka jaza dulu, maka boleh untuk digadaikan. Laptop bisa untuk diperjualbelikan, sepeda bisa untuk diperjualbelikan, ataupun HP bisa untuk diperjualbelikan. Maka barang-barang tersebut yang sah hukumnya untuk diperjualbelikan, maka sah hukumnya untuk digadaikan bila kita mendapatkan suatu pinjaman. Tetapi zaman saat ini jemaah susah untuk mendapatkan model-model gadian yang tidak ada suatu unsur ribanya. Ada suatu unsur ribanya. Sehingga ini yang na'udzubillah, lebih baik kita mencari orang yang memang dia benar-benar berduit dan antum kenal dia. Kalau memang benar-benar butuh, silakan untuk meminjam tanpa melalui lembaga-lembaga ataupun mungkin lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan lembaga yang rata-ratanya ada suatu unsur riba di sana. Kita perhatikan di sini. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahmuhu, segala hal yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan, maka diperbolehkan untuk digadaikan. Fiduyuni, dalam masalah utang piutang, idza taqarrat subutuha bidzimmah, di saat tetapnya hutang tersebut dalam suatu tanggungan. Berarti adanya ganti itu adalah karena proses menghutang duit, menghutang duit yang mana hutang tersebut mustaqirrah bidzimmah, hutang tersebut telah tetap dalam sebuah tanggungan. Berarti memang sudah waktunya ataupun memang sudah ada suatu kewajiban untuk bayar hutangnya. Berarti di saat Anda mau pinjam duit ke antum, kemudian di saat saya mau untuk menggadaikan barang saya, maka memang benar-benar uang dari antum telah Anda terima sebagai pihak orang yang mau untuk pinjam duit. Kalau baru rencana, maka gadaian belum boleh untuk diberikan, barang gadai belum boleh untuk diberikan. Karena kenapa? Syaratnya dari gadai tersebut itu ada idza taqarra bidzimmah, di saat hutang tersebut dia tetap dalam tanggungan, dalam artian bahwa hutangnya itu memang sudah real, benar-benar wajib hukumnya untuk dibayar, wajib hukumnya untuk dibayar. Berlaku pula masalah ini jemaah sekalian. Bisa misalnya ada si A, dia itu nabrakkan ataupun menabrak mobil orang, nabraknya menggunakan mobil orang yang ditabrak. Setelah dikalkulasi, kerugian dari pemilik mobilnya ada sekitar 2 juta. Sekitar 2 juta. Kebetulan si A yang nabrak dia tidak memiliki duitnya, nggak memiliki duitnya. Pertanyaannya begini, apakah 2 juta tersebut merupakan suatu hutang? Nah, jawabannya adalah merupakan suatu hutang. Karena orang yang ditabrak mobilnya pengen segera untuk dibayar, berarti merupakan suatu hutang. Kalau dalam keadaan begitu, boleh untuk idza dibilang bahwa hutangnya telah berada dalam tanggungannya, tetap dalam tanggungan orang yang nabrak tersebut. Terus bagaimana proses untuk gadainya? Misalnya seorang dia nabrak mobilnya orang lain, kemudian dia ini antum bawa saja. Nanti kalau sekitar 2 bulan ini kok anak belum bisa untuk mengganti kerugian ini, silakan dijual HP. Insya Allah laku 4 juta. Laku 4 juta. Yang 2 juta untuk orang yang punya mobil, yang 2 juta ini orang yang telah menabrak tadi itu. Baik. Perhatikan jemaah sekalian, di saat ada suatu
pegadaian, tadi syaratnya adalah istaqarra dhimmah, berarti hutangnya telah menetap dalam suatu tanggungan. Berarti kalau baru sekedar rencana, maka tidak bisa untuk menggadaikan, nggak bisa untuk menggadaikan suatu barang. Karena kenapa? Karena baru rencana, belum terjadi suatu hutang piutang yang wajib hukumnya untuk digadaikan. Apakah itu normal orang yang mungkin dia menggaji atau hutang piutang? Sangat normal. Karena manusia diberikan ataupun dilahirkan oleh budaya dalam keadaan berbagai macam bentuk-bentuknya, berbagai macam lapisan, berbagai macam keadaannya. Ada yang terlahir dari seorang kaya, ada yang sedang, ada yang pas-pasan. Sehingga di saat ada suatu peluang yang terbuka untuk menutup suatu kekurangan dari orang yang mungkin sedang perlu, ini syariat ada. Hal yang manusiawi, kita punya hutang adalah yang manusiawi. Apalagi memang hutang yang kita minta ataupun ambil dari orang lain bukan dalam rangka untuk gaya hidup, untuk tren-trenan, tetapi adalah untuk keperluan yang mendesak, untuk berobat lah, untuk beli beras lah. Loh, kok beli beras? Iya, karena sebagai dasar orang untuk mencari suatu pekerjaan belum ketemu. Padahal sudah berikhtiar, masya Allah, semoga Allah SWT mudahkan untuk dalam suatu penghasilan yang halal. Tapi berarti hanya manusiawi bisa hutang ataupun langsung kemudian meninggalkan sebuah barang untuk digadaikan. Jangankan kita Nabi Muhammad SAW, beliau pun praktek. Bahkan di saat Nabi Muhammad SAW beliau meninggal, ternyata baju beliau masih berada di genggaman ataupun berada di tangan orang Yahudi. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW beliau pernah berhutang, pernah berhutang asyair gandum kepada orang Yahudi tersebut. Tidak ada duit saat itu. Baju beliau gadai-gadaikan ditaruh kepada orang Yahudi. Sampai kemudian beliau meninggal, ternyata masih belum terbayarkan. Ada baju kurung tersebut. Berarti yang manusiawi. Bisa-bisanya ada sebagian tidak antara keluarga, apalagi keluarga yang merintis, bukan keluarga katanya seperti itu. Yang ditemukan seorang perintis bukan waris. Berarti perintis dari awal. Kalau perintis dari awal, tentunya tidak dalam keadaan langsung kaya raya, dalam keadaan pas-pasan rumah kontrak, maka mungkin cuma dengan garam dicampur dengan nasinya, dicampur dengan minyak goreng ataupun jelantah. Sudah segernya bukan main. Baik, berarti sebagian di antara manusia memang berproses dari awal, tidak terlahir dalam keadaan kaya raya. Agama Islam membukakan kita untuk berproses semacam itu. Berarti cukup manusia bisa ada orang dia punya hutang, tetapi perlu diperhatikan hati-hati dalam berhutang, jangan sampai karena faktor gaya hidup maka nanti dia menderita seumur hidupnya. Nauzubillah, karena gaya hidup ada selesainya. Nauzubillah. Baik, kita perhatikan. Kemudian di poin berikutnya, tadi beliau menyebutkan di poin pertama adalah kullu majaza bi'u jaza rahnu fi duyuni idza taqarra thubutuha fi dhimmah. Semua yang boleh diperjualbelikan maka boleh pula untuk digadaikan untuk keperluan hutang piutang jika hutang itu tetap menjadi tanggungan si penggadai. Berarti memang realnya orang tersebut dia telah memiliki suatu hutang yang perlu untuk dibayarkan. Berarti kalau seandainya hutangnya belum tetap dalam suatu